pendidikan pada dasarnya berlangsung dalam kegiatan atau interaksi sosial antara pendidik dan peserta didik yang berlangsung dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Pada proses pembelajaran di sekolah dasar, terkadang para guru melakukan proses pembelajaran yang itu-itu saja. Mereka tidak pernah melakukan improvisasi dalam proses pembelajarannya. Hal ini mengakibatkan anak didik merasa jenuh dan tidak ada hasrat untuk belajar. Karena pada dasarnya praktek pendidikan itu tidak hanya memerlukan ilmu, tetapi juga merupakan suatu seni yang harus dikuasai oleh para pendidik atau guru. Ilmu pendidikan berfungsi sebagai landasan dan petunjuk tentang cara-cara melaksanakan pendidikan. Praktek pendidikan menuntut diaplikasikannya ilmu pendidikan, tetapi di samping itu praktek pendidikan juga sekaligus adalah seni. Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia karena pada hakikatnya manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya dan tidak langsung dapat berdiri sendiri, dapat memelihara dirinya sendiri. Manusia pada saat lahir seperlunya memerlukan bantuan orang tuanya. Karena itu, pendidikan merupakan bimbingan orang dewasa mutlak diperlukan manusia. Sebagai makhluk yang secara kodrati dianugerahi akal pikiran, manusia merupakan sosok makhluk yang memiliki kesadaran dan rasa ingin tahu tentang segala sesuatu yang dihadapi dan dialami dalam kehidupannya. Berbagai cara dan usaha dilakukan manusia untuk memenuhi rasa ingin tahunya tersebut, sehingga kalau mungkin berbagai hal dalam hidupnya ingin diketahuinya, baik itu segala sesuatu yang berkenaan dengan dirinya, tujuan hidupnya, dari mana ia berasal, dan ia juga ingin mengetahui banyak tentang lingkungan hidupnya dan bagaimana memanfaatkannya. Oleh karena itu, untuk menghasilkan hasil belajar yang baik, maka seorang pendidik atau guru harus memiliki ilmu pendidikan yang dipadukan dengan seni, agar ketika melakukan proses belajar mengajar, mampu menerapkan teori belajar di dalam kelas. Definisi pendidikan secara umum. Definisi pendidikan menurut para ahli diantaranya yang pertama John Dewey. Menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembaruan makna pengalaman. Hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda. Mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok di mana dia hidup. Yang kedua, Langeveld. Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa atau diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya, dan ditunjukkan kepada orang yang belum dewasa. Yang ketiga, John Dewey, seperti yang tadi sudah dipaparkan, proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Yang keempat, J.J. Rousseau, pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa. Yang kelima, Ki Hajar Dewantara, ia beranggapan bahwa pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Praktek pendidikan sebagai ilmu pada proses pembelajaran. Fenomena pendidikan dapat dipelajari melalui metode ilmiah dan telah menghasilkan ilmu pendidikan. Adapun ilmu pendidikan tersebut dapat dijadikan dasar dan petunjuk dalam rangka praktek pendidikan. Dengan dasar ilmu pendidikan, para pendidik dapat menyusun desain pembelajaran yang memuat tujuan, isi, metode, dan teknik mengajar serta evaluasinya. Atas dasar desain pembelajaran itulah, para guru melaksanakan praktek pendidikan. Dengan demikian, dapatlah dipahami makna dari pernyataan pendidikan sebagai suatu ilmu, yaitu bahwa praktek pendidikan tersebut tiada lain adalah aplikasi dari ilmu pendidikan. Implikasinya bahwa untuk menjadi guru atau untuk menjadi pendidik, siapapun untuk mempelajarinya melalui ilmu pendidikan. Praktek pendidikan sebagai seni pada proses pembelajaran. Pendidikan antara lain dapat dipelajari melalui ilmu pendidikan, namun demikian pendidikan atau praktek pendidikan atau mendidik juga adalah seni. Praktek pendidikan diakui sebagai seni, implikasi fungsi mendidik yang utama pada proses pembelajaran di sekolah dasar bagi siswa adalah untuk menghasilkan suatu karya yang utuh dan memperoleh manfaat.
Misalnya ketika siswa sekolah dasar disuruh untuk mengarang, mereka membuat suatu karya yang unik dan merupakan karya mereka yang benar-benar merupakan hasil dari kreativitas mereka sendiri. Pendidik harus memperhatikan minat, perhatian, dan hasrat anak didik. Oleh karena itu, ketika akan melakukan proses pembelajaran di sekolah dasar, seorang guru harus mampu membuat suatu improvisasi dalam pembelajaran, sehingga anak di sekolah dasar mampu menyerap apa yang diajarkan oleh gurunya tanpa merasa jenuh. Dengan demikian, minat anak didik untuk belajar akan semakin meningkat. Praktik pendidikan sebagai ilmu dan seni pada proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, praktik pendidikan merupakan suatu panduan dari ilmu dan seni. Karena dalam praktik pendidikan tersebut, seorang guru selain memiliki ilmu juga harus memiliki kreativitas atau seni. Di sekolah dasar, ketika dalam proses pembelajaran, seorang guru hanya mengandalkan ilmu tanpa menggunakan kreativitasnya. Dalam mengajar, maka tidak dapat dipungkiri para siswa yang masih dalam usia bermain akan merasa jenuh. Seorang guru di sekolah dasar sebaiknya menggunakan beberapa kreativitas dalam mengajar, misalnya dengan cara menyisipkan permainan atau nyanyian dalam proses praktik pendidikan. Karena dengan cara seperti itu, anak sekolah dasar yang masih tergolong usia bermain akan lebih merasa nyaman ketika mereka melakukan proses pembelajaran, dan mereka akan lebih mudah menerima pelajaran tersebut. Kesimpulan, praktek pendidikan adalah upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memfasilitasi peserta didik agar peserta didik mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Praktek pendidikan dapat terselenggara secara informal maupun diselenggarakan secara formal dan non-formal. Pendidikan sebagai suatu ilmu, yaitu bahwa praktek pendidikan tersebut tiada lain adalah aplikasi dari ilmu pendidikan. Implikasinya bahwa untuk menjadi guru atau untuk menjadi pendidik, siapapun untuk mempelajarinya melalui ilmu pendidikan. Praktek pendidikan diakui sebagai seni, implikasinya fungsi mendidik yang utama pada proses pembelajaran di sekolah dasar bagi siswa adalah untuk menghasilkan suatu karya yang utuh.